Di situ gue ngeliat itu ada darahnya. Oke. Terus yang bikin gue ngeri apa? Dia gini doang. Wadaw. Ngeri ya. Nah, semua acara horor pasti ada gimmick. Pasti. Ya, nggak mungkin nggak. Ya, semua horor ada gimmick, nggak mungkin nggak. Oke. Khususnya nggak camper sih nggak ya, semua kreatif, produser gitu. Itu dibuka-bukain. Jadi ada satu paranormal yang ditugasin untuk buka, nutup, bersihin. Kalau kesurupan tuh dibersihin dia si paranormal itu. Yang gue lihat selama di film-film kan kayak main jalangkung segala macam ya kan. Iya. Ternyata namanya membuka mata batin sama segala macam itu nggak pakai kayak gitu di Jit. Wadaw. Anjing merinding gua beneran lu. Halo semuanya, selamat datang lagi nih di podcast gua. Jadi semuanya selamat datang kembali di Pod Serba, podcast Serba ada. Jadi apa yang kalian cari itu ada di sini guys. Episode kali ini kita akan ngebahas yang serem-serem. Sebenarnya nggak serem-serem banget sih, tergantung dari elunya nih semua dengerinnya di mana. Kalau di depan marinir kayaknya lebih serem di depan marinir ya, karena lebih takut dibentak ya. Kali ini karena episodenya cukup yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Gue juga soalnya pada saat denger gitu. Jadi tepuk tangan buat teman gue Iksan. Anda jangan lihat-lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Anda. Hey. Apa kabar San? Baik alhamdulillah. Baik ya. Chill banget nih. Gila. Iyalah, chill. Santai aja ya kan. Baik alhamdulillah kalau gitu. Baik. Kita tuh kenal udah lama kan ya? Udah lama, saking lamanya sampai bapak ibu kita temenan kan? Iya bener. Enggak, tapi bener. Kecuali bapak lu. Iya kecuali bapak gua. Bapak gua udah gak ada. Tapi masih temenan lah. Maksud gua di sana tahu lah dia kenal lah. Betul. Kita kan temenan udah lama nih. Gitu. Kenapa spesial banget gua ngundang lu di sini tuh karena lu tuh katanya punya cerita horor cuy. Betul banget. Iya, beberapa hal lah. Ada beberapa hal, beberapa kejadian gua ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri ya? Ngalamin sendiri. Oke. Gitu. Emang bener-bener pengalaman pribadi kalau gitu pengalaman ya? pribadi. Sebenarnya Ya? hampir pribadi. Jadi kalau dibilang dari kapannya, sejak kecil gue umur 5-6 tahun tuh gue udah punya kejadian pengalaman. Kejadian horor, pengalaman horor itu ada, gue ngalamin sendiri gitu loh. Oke. Gitu. Berarti memang kejadiannya baru-baru ini juga ya? Enggak kejadiannya baru-baru ini, memang sudah dari kecil itu sudah ada. Oke. Gitu. Maksud gue entah di rumah, entah di komplek BUMN, terserah ya. Maksudnya di mana gitu, di kampus, terserah. Maksud gue, sebenarnya lu tuh ini siapa San? Maksud gue, apakah lu memang dari dulu tuh punya apa sih kesannya kayak indigo Six sense, gitu, ya punya six sense gitu atau gimana? Kalau dari dulu gue kecil dilahirkan ya normal aja, selayaknya anak normal aja. Cuma di umur gue 5-6 tahun ya ada satu kejadian, terus gue ada pengalaman itu kan, ada pengalaman horor gue. Terus sampai sekarang, dari saat itu sampai sekarang membuat kadang-kadang gue suka takut sampai akhirnya gue kerja di tempat dimana ya syutingnya horor juga gitu. Jadi berawal dari horor, akhirnya sampai sekarang tuh masuknya ke horor lagi. Jadi banyak banget kejadian gue akhirnya. Oke. Gitu. Padahal maksud gue dari kecil lu kan tidak punya rencana untuk itu ya? Nggak ada. Nggak pernah. Ngapain ngerencanain lu kan aneh ya? Nggak mungkin lah, nggak mau gak juga ya? gitu. Iya. Oke, San, tadi kan lu sempat spill nih. Maksud gue kayak lu bilang sebenarnya kejadian ini udah lama banget gitu di gua. Udah dari umur 5 sampai 6 tahun. 5-6 tahun. Gitu. Awal-awal kejadian. Itu gimana San ceritain San? Boleh gak ceritain ke kita semua? Ya, jadi gini. Gitu. Awal mulanya tuh kebetulan di rumah gua itu, banyak pohon-pohon gede. Oke. Gitu. Pohon pisang. Oke. Pohon bambu gede gitu. Itu banyak banget. Oke. Yang letaknya tuh di belakang rumah gua persis. Oke, gitu. Berarti gambarannya rumah lu terus belakangnya memang kebun ya? Memang sorry, rumah orang juga, cuma rumahnya gede, dipasang pohon. Pohon pisang, pohon ini, pohon ini. Paham. Secara denahnya rumah gue tuh jadi anggaplah 3 sekat. Oke. Jadi ada ruang keluarga, ruang tamu, ruang keluarga sama dapur. Gitu. Oke. Dapur gue itu outdoor. Oke. Semi outdoor. Kenapa gue bilang semi outdoor? Karena bangunannya itu
yang dapur ketutupan sama genteng, plafon, tapi yang Mm-mm. bagian jemurannya kan Mm-mm. gabung tuh. Mm-mm. Bagian jemuran tuh hampa gitu. Yang di mana di situ Oke. ke pohon belakang dari tetangga tuh kelihatan. Oh, Gitu. iya. Itu kelihatan. Iya. Karena buat jemur-jemur, nyokap kan baju segala macam jemur di Iya. situ. Jadi biar langsung kena matahari. Iya. Tuh. Oke. Terus Gimana? pengalamannya tuh jadi umur gue tuh 5 sampai 6 tahun kalau nggak salah ya, 5-6 tahun. Gue tuh bandel banget nih. Oke. Gue bandel banget. Oke. Disuruh pulang main. Dulu kan namanya bocah Indi. Iya. Pulang main kan pengennya kan sore-sore mulu, mepet-mepet maghrib gitu loh. Oke. Gitu. Terus disuruh sholat gitu kan. Nggak mau ntar dulu gitu loh. Iya. Jadi orang tua gue tuh nyecer gue mulu. Lalu tepat di suatu malam gue inget banget tuh jam 7 jam 8 malam abis maghrib gue nggak mau sholat. Gue nggak mau sholat gitu. Iksan udah pulangnya maksudnya dijemput paksa, suruh sholat nggak mau, ngambek gara-gara gue dijemput. Umur segitu. Iya. Nggak mau. Iya. Abis itu udah tuh gue berantem dah tuh sama nyokap gue. Oke. Berantem di ruang keluarga, bacotan anak bocah, nggak mau gitu Iya. kan. Nah terus Batu lah ya, namanya juga masih anak kecil ya. Iya. Gitu. Terus kebetulan bokap kan dulu kerjanya di Sukabumi, jadi nggak pulang. Oh, bokap nggak pulang. Nanti nyambung lagi nih sama cerita gue. Jadi Oke. dulu. Oke. Jadi bokap tuh nggak pulang, dia pulang seminggu sekali. Kalau nggak Sabtu ya Minggu. Udah itu doang. Oke. Dulu di Sukabumi. Kayak udah singkat cerita. Bandel nih. Gue bandel, bacot-bacotin mak gue. Mak gue lari ke dapur. Kebetulan di dapur itu ada kamar lagi. Ya. Ada kamar lagi. Oke. Jadi posisinya ruang tamu, ruang keluarga itu ada kamar, ya kan? Ada 2 kamar, kamar nenek gue sama kamar nyokap bokap gue. Iya. Dia bilang itu kamar kosong. Oke. Kamar tamu lah istilahnya. Oke. Gak pernah ditempatin. Ditempatin kalau ada tamu doang. Suatu ketika gue nyokap lari ke jalan ke dapur, gue marah-marahin dia, nangis dong gue. Gue kunci dari pintu keluarga kan ada pintu tuh. Oh iya. Jadi antara perbatasan dari ruang keluarga sama dapur itu ada pintu. Iya. Ada pintu, ada kaca. Iya. Ya. Sebenarnya gue udah tahu nih secara gambaran tuh rumah Iksan kayak gimana, karena gue juga beberapa kali main. Cuman memang pada saat sekarang atau waktu gue main sama Iksan ke rumahnya itu udah beberapa yang ada direnovasi gitu. Betul. Jadi gue nggak tahu nih gambaran dulunya tuh kayak gimana. Oke, lanjut San. Berarti di ruang tengah tuh lu slot gitu. Di samping pintu ada jendela nih. Oke. Ada jendela, ya kan. Samping-sampingan gitu loh. Ini pintu, ini jendela. Oke. Gue kunci tuh, kunci yang ceklek gitu kan. Kan gue kan kecil jadi bisa manjat kursi, gue ceklek gitu loh. Oke. Kursinya gue gerek, gue tembok gue deketin pintu. Jadi nyokap gue nggak bisa kebuka kan. Oke. Pas nyokap gue balik, tok. San, kok mama dikunci? Nggak mau, biarin aja situ aja gitu. Yeah. Anak kecil, ya kan. Nenek gue di dalam kamar, nggak terlalu ngurusin lah. Lu kunciin juga nenek lu? Enggak. Oh iya terus. Udah mama gua sampai itu juga, soalnya sedih juga kayak, San, masa mama dikunciin, jangan dong gitu kan. Udah abis itu udah gua cabut, gua ke tengah, gua nonton TV, suara nyokap gua udah nggak ada. Kok mama kok nggak teriak-teriak lagi? Oke. Kok mama kok nggak teriak-teriak lagi? Mana nih orang? Gue intip di jendela, nggak kelihatan. Iya. Kamar nyala sih tapi. Oke. Kan? Tapi gue kan masih kecil nggak kelihatan tapi gue liat tuh kamar kok nyala gitu, kata gue kan kamar nyala. Akhirnya gue buka tuh. Buka selok, tarik kursi, gue buka nih. Oke. Nyokap gue lagi tidur. Udah tahu nyokap gue lagi tiduran. Tidurnya ngambang di. Anjing. Tidurnya ngambang. Okay. Jadi gak nempel ke kasur, itu nyokap gue tuh di kamar lagi tidur tuh, tapi gak nempel kasur. Iya, oke. Ngambang gitu. Oke. Oh, astagfirullahaladzim. Gue cabut tuh balik. Iya. Gue tutup lagi. Shock dong, anak bocah. Iya. Udah nangis gue tuh. Nangis gue. Oke. Mama gitu kan. Gitu kan. Tiba-tiba ada suara ketok tuh. Tok.
San. Oke. Udah suara lirih kayak San. Oke. Gue balik ke belakang, nyokap gue, muka nyokap gue, San. Kita doang di, gue merinding. Terus? San. Iya, mama. Gue pikir mama gue udah aman lah ya. Dibuka, gue buka lagi kan. Ceklek. Di tangan gue diambil sama nyokap gue. Dibawa lah kan, gue bilang tuh dapur gue kan ketup plafon. Gue dibawa ke tempat yang jemuran di. Oke. Dibawa tuh, gue dibawa bocah set. Lo tau gak apa yang nyokap gue lakuin? Apa? Nyokap gue narik gue, ngajak gue ke tempat jemuran. Terus dia nunjuk ke atas doang. Gue langsung ngeliat ke atas. Apa? Di situ gue ngeliat ada anak-anak umur 7-8 tahun. Tingginya gak seberapa, ini anak-anak bocah. Itu ada darahnya. Terus yang bikin gue ngeri apa? Dia gini doang. Wadaw. Ngeri ya. Itu hitam gitu terus tapi berdarah aja tuh kelihatan banget. Gue hilang, pingsan. Pingsan. Udah. Bener-bener lu nggak tahu lagi abis itu. Nggak tahu apa lagi. Hilang gitu aja. Bangun. Gue dikerumunin tetangga. Oh ya? Dikerumunin tetangga, didoain sama tetangga. Bangun. Nyokap gue udah balik seutuhnya. Gitu. Iya. Anjir serem sih itu. Gue gak cerita apa-apa lagi kan abis itu. Gue cerita apa-apa lagi. Tapi itu ngebuat trauma gue sampai detik ini. Gila. Tapi serem banget sih itu. Nah. Maksud gue keadaannya kan lu kecil ya. Kalau kecil itu kan pasti masih bocah. Traumanya tuh lebih tinggi daripada kita dewasa ya sekarang ya. Betul. Maksud gue gitu. Anjir tapi itu serem sih. Iya. Gitu. Nah masuk ke cerita waktu bokap gue. Gak berapa lama di tahun yang sama. Which is tuh 3 bulan setelah itu. Bokap gue itu kan, ya gue bilang tadi, bokap gue tuh pulang seminggu sekali nih. Nah, lagi main itu malam jam 7, abis sholat isya, gue inget banget. Iya. Abis sholat isya. Itu kan biasanya kan kalau nggak Sabtu Minggu. Nah, ini tuh aneh. Jumat, bokap gue tuh pulang. Ya kan? Pulang. Tuk. Tapi suaranya suara motor nih. Deng. Buka pagar. Habis itu masukin motor, klek. Tutup pagar, plek. Lah. Mah, papa pulang. Gitu kan. Yeah. Bapak pulang gitu kan. Kok Jumat pulangnya tumben? Karena biasa Sabtu iya, kan. Iya, biasa Sabtu tuh Minggu. Tumben diparkirin. Masuk tuh bokap gue ke rumah. Cuma mau pas gue ngomong sama bokap gue, bapak bawa duit nggak gitu kan, anak bocah ya. Iya, kami minta jajan kan. Gitu kan. Yeah. Diem aja bokap gue, ngelonong gitu aja masuk. Dulu kan anak bocah kan seneng liat motor nih, ya kan. Yeah. Gue naikin nih motor gue. Ya kan, gue naikin motor gue. Udah panggil gue sama nyokap gue, San, sini makan tuh. Makan. Abis selesai makan, gue balik lagi. Motor udah nggak ada, Dik. Motor udah nggak ada. Dulu balik lagi gue mau main motor lagi dong. Iya. Motor udah nggak ada. Terus gue tanya, Mah, lah bapak balik berangkat lagi? Berangkat. Emang kapan pulang? Tadi Isan naik motor papa, naik motornya papa. Orang papa datang kok. Nggak ada, San. Orang mama nyuruh Isan makan kok. Kapan Isan main motor di papa? Orang papa belum pulang. Wadaw. Motor emang udah nggak ada di. Tapi motornya emang motor bokap lu? Motor bokap. Gue naikin. Gitu. Ih, ngeri ya, gila ya. Gila. Ternyata, tapi lu sebenarnya itu kecil tuh 2 cerita itu tuh. Itu pasti memang punya kemampuan indigo gitu atau gimana sih? Gak pernah punya. Cuma memang ya sejak saat itu gue jadi rada penakut tuh sampai umur remaja. Gara-gara itu gue kalau dulu waktu zaman sekolah SD SMP itu kalau gue ke kamar kecil yang gue ceritain itu yang gue ngeliat anak bocah berdarah itu, itu selalu gue hidupin lampu. Iya. Selalu gue hidupin lampu. Sampai bokap gue, nggak tahu ya, mungkin apa bokap gue tahu apa enggak. Bokap gue pun juga sama, kalau ke kamar mandi sampai detik ini tuh nyalain semua lampu. Untuk ke kamar ke belakang situ. Soalnya gini San, gue kan memang beberapa kali juga sempat ke rumah lu ya. Dulu juga waktu kuliah gue beberapa kali juga sempat ke rumah lu gitu. Memang vibes di belakangnya
Kalau menurut gua, Iya. kalau menurut gue emang agak serem sih. Karena Iya. karena lampunya remang-remang gitu Remang-remang, segala bener. macam. Ini kan menurut gua. Lampu dulu masih lampu kuning lagi, belum lampu putih. Anjay. Lampu kampung gitu nih. Wah, emang sih serem sih Gitu. itu. Tapi di antara seluruh rumah lu nih maksud gue, apa bagian yang paling serem di rumah lu? Maksud Jujur- gue di sudutnya tuh apa gitu? Jujur sampai detik ini gue ngerasain di bagian tempat jemur itu nih, karena di atasnya itu dulu walaupun sekarang di plafon ya, karena mungkin memori gue ada di situ. Menurut gue yang paling creepy ya bagian situ, sama di samping kiri itu kan gudang gitu kosong lompong yang gelap banget. Ya. Itu gue kadang suka halu aja tuh, cuma nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Iya. Itu gue kalau ngucurin air di situ kayak buka keran air di situ mau wudhu apa itu selalu Kebayang ya? kayak gitu. Iya, Kadang-kadang was. sendiri, kayak ada yang ngeliatin gitu. Iya. Itu bikin gue ngeri sampai detik ini. Iya. Makanya sekarang gue akhirnya kalau wudhu, saking gue takutnya ya udah sekarang wudhu di kamar mandi tok. Di kamar mandi. Tok. Sampai gue minta pasangin keran pada situ. Ya memang sih, maksud gue ya gue bilang tadi ya, Iya. memang agak serem dan segala Iya, macam. betul. Tapi ya itulah yang terjadi ya, mau gimana ya San ya. Karena itu sesuatu juga yang perlu saat itu lu hadepin lah gitu. Pasti trauma lah. Iya. Gitu lah. Nah gini San, karena gue bilang kan tadi gue kan kenal lu Iya. udah lama banget nih Iya. bro. Hampir kayaknya kalau dihitung-hitung sekarang kayak hampir 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun deh gue kenal lu gitu. Dan kita kan beberapa kali juga sempet ada di bagian yang sama waktu ngampus. Jadi teman-teman gue tuh sama Iksan satu kampus kebetulan. Di kampus yang sama ini gue nih sama Iksan ini sering banget itu ikut acara-acara kampus. Betul. Dan salah satunya gue sama Iksan itu pernah di acara baksos lah. Konsepnya kayak KKN. Kayak KKN, kalau kalian tahu KKN, cuma memang KKN kita nggak lama, nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 3 bulan. Kita tuh cuman 3 hari ya sama gitu. 3 harian lah. 3 hari 2 malam. Dan gue sama Iksan tuh waktu itu pernah ada di panitia. Dan kita satu panitia teman-teman gitu. Betul. Nah ini ada ceritanya lagi. Betul. Ini lumayan serem sih menurut gue teman-teman. Kenapa serem? Karena mungkin yang sebelumnya itu kan kejadian di rumah ya. Iya. Which is di dalam lingkungan keluarga gitu. Iya. Kalau ini bener-bener di luar banget. Iya. Dan memang ya kayak gimana San? Coba San ceritain San. Jadi yang perlu kalian tahu semua, jadi itu gua sama Andi itu pernah ikut namanya baksos ya. Di baksos itu dimana kita kan bawa junior, adik angkatan lah, ya kan, itu ke suatu tempat desa, bisa bilang desa yang terpencil dan belum kenal apa-apa gitu, kayak ada entah teknologi belum masuk, entah bahkan listrik pun belum masuk gitu teman-teman. Terus pada saat itu hari pertama kita tuh nyampe tuh mungkin pagi kali ya. Nyampe pagi. Iya, sekitar pagi atau menuju siang lah. Ya, menuju siang. Lalu di situ keadaan tempatnya tuh hutan. Hutan yang dimana hutan tersebut punya rumah-rumah gitu loh. Masing-masing desa itu punya beberapa rumah. Jadi gini, di baksos itu kita semua terbagi dalam 2 desa. Ya, 2 desa nih ya. 2 desa. 2 desa itu yang pertama kita anggaplah desa 1 sama desa 2. Yes. Desa 1 isinya panitia. Desa 2 isinya itu mentor, kita sebagai mentor dan si adik angkatan. Yes. Gitu. Keadaannya tuh jalanan itu masih berbatu, menanjak, menurun gitu loh. Pokoknya hutan. Sama sekali belum ada aspal. Sama sekali belum ada aspal teman-teman. Jadi lalu antara jarak desa 1 sama desa 2 ini lumayan jauh gitu, lumayan jauh. Itu mungkin sekitar ada kali 1 kilo kali dia. Sekiloan ada Sekiloan mah ada. Sekiloan ada. Tapi kalau lu jalan lurus aja tuh kan santai ya. Maksudnya aman-aman aja kalau bebatu, walaupun bebatu tuh aman-aman. Tapi ini udah sekilo, jalannya naik, habis itu turun, naik, turun gitu loh. Di hari pertama nyampe gitu, kita nyampe, habis itu biasalah prolog di apa namanya di RT 1, terus kita ngasih arahan sama adik-adik angkatan, habis itu baru kita menuju RT 2, rame-rame tuh RT 2 sama adik-adik angkatan. Dibagi-bagiin tuh, kamu kamar ini, kamu rumah yang ini, rumah ini. Nah, sepanjang perjalanan antara rumah 1 di desa kedua ya, yang desa yang buat adik-adik angkatan itu kok rumahnya tuh jauh-jauhan. Iya. Itu jarang berdekatan paling ya 1-2 rumah doang yang berdekatan. betul. Gitu.
selebihnya jauh-jauh banget. Apalagi dari RT 1 ke RT 2 ini lumayan jauh kan. Iya. Gitu. Jadi agak-agak PR lah perjalanannya. Di malam pertama normal-normal aja nih. Normal-normal aja. Ya. Dari siang, sore, malam semua normal aja. Nah, di hari kedua teman-teman. Jadi bisa dikatakan di hari kedua ini puncak kebandelan gue. Iya. Jadi di hari pertama tuh memang gue emang agak-agak bandel nih. Balik Ya. lagi tuh yang gue bilang, gue tuh bandel. Iya. Betul, gue tuh Oke. bandel. Jadi tuh di hari pertama itu dulu kan ada kan pakai senter ya kita ya, teman-teman, pakai senter. Iya. Karena kebetulan desa itu juga belum masuk listrik ya. Belum Maksud masuk gua, listrik. listriknya itu teman-teman cuman ada di RT 1 dan itu adanya di rumah ketua RT-nya. Betul. Gitu. Selebihnya masih pakai lampu-lampu petromak gitu. Ya, pakai ya obor gitu-gitulah. Iya, obor. Nah, kebetulan di malam pertama itu gue udah mulai kayak halu-halu gitu loh, namanya iseng, orang kan bandel gitu loh. Gue di center, terus gue nyolong ngeliatin pohon-pohon gitu loh. Gitu, oh ini apaan? Oh bukan gitu, batu di Iya. set bandel. Oh udah, set iseng-iseng lagi. Oh udah. Di malam itu memang ada namanya tim perlengkapan di. Yes. Ya kan, tuh inget kan? Tahu tim perlengkapan itu adalah biasanya kalau malam sore jam-jam 4 jam 5 itu dia mulai nyalain namanya sentir. Sentir itu kayak obor tapi dipakein di apinya, lilinnya dipakein kaleng gitu, jadi ketutup gitu dari udara. Gitu. Jadi which is lo ada angin-angin gitu, itu nggak bakal mati sentirnya. Iya. Itu gitu. Intinya itu lampu buatan yang dibuat kayak dari kayak obor kecil lah sebenarnya gitu. Itu keadaannya seperti itu. Ada malam kedua gue main-main lagi, itu tuh biasa pagi, biasa acara, senam segala macem. Siang kita bikin apa gitu kan, di situ kan bikin game segala macem. Yeah. Sampailah di sore hari. Yes. Di sore hari, di hari kedua. Nah, di sore ini gua kebetulan kedatangan kita di RT 2 itu, kedatangan teman-teman dari panitia di RT 1. Jadi di RT 1 tuh mereka main tuh ke RT 2, foto-foto, yang tim dokumentasi foto-foto, tim panitia yang lain ngasih tau acara-acara apa aja di sore hari itu. Buat acara malam ya, kebetulan ada api unggun kan di lapangan. Abis itu setelah mereka selesai tuh di sore mau ke maghrib, mereka cabut nih pulang ke RT 1 lagi. Oke. Jadi dari RT 1 ke RT 2 ngasih pengerahan, dari RT 2 ke RT 1. Nah, gua kan bisa dibilang pengen main kan, anaknya pengen main banget kan gitu loh. Jadi gue ngeliat temen gue main ke RT 1, gue ikutan. Oke. Gitu nih, gue ikutan. Main dong, ayo ikut gitu. Karena teman-teman seangkatan kita memang adanya jadi panitia saat itu ya, dan adanya di RT 1 kan. Ada di RT 1 ya. gitu kan. Main yuk. Oke. Nggak ada kepikiran apa-apa di. Nah main doang gitu kan, jam 5, setengah 5. Ikut dah tuh, ketek jalan, ngobrol-ngobrol ketok-kecikan di hutan gitu kan. Wah gitu kan. Udah sampailah ke RT 1. Di RT 1 gue main dong main, abis itu ngobrol-ngobrol, ngopi segala macam di RT 1. Kebetulan RT 1 tuh emang lengkap kan, maksudnya ada tim konsumsi, ada tim apalagi ada tim acara segala macam tuh lengkap dah. Jadi di situ lengkap, jadi makan segala macam situ. Nggak keberasa udah mulai maghrib, pede dong gue, balik yuk. Hah balik, kita di sini. Lu baliklah sendiri sono gitu kan. Kata temen gue tuh masih di situ, masih di komplokan gue tuh, di satu rumah. Oh yaudah kalau nggak mau balik, akhirnya gue ke rumah selanjutnya, masih di RT 1. Jalan depannya, tek pede aja gue. Lu nggak mau balik ke RT 2? Ngapain? Gitu kan, ngapain, orang nggak ada apa-apa lagi, udah ke RT 1, ke RT 2 nggak ada apa-apa lagi. Ngapain gue balik situ gitu kan? Siapa yang mau balik dong? Gue sendirian dong. Ya iyalah sendirian San. Ngapain emang temenin gitu kan. Udah loh, masih batu nih. Oh ya udah, center tuh. Ke rumah satu lagi. Tanya lagi. Lu gak ada mau balik ke RT 2? Enggak ada. Gue mau bikin ini nih, anak kata perlengkapan tuh. Mungkin anak perlengkapan mungkin mau benernya sentir atau apa gitu kan. Ternyata enggak ada. Oh ya udahlah, akhirnya gue sendirian deh. Mau enggak mau dong. Mau. Hujan tuh, mau hujan. Udah ada rintik-rintik tuh. Dimana kata orang kan kalau mau hujan gitu biasanya kan makhluk-makhluk itu kan seneng ya, lembab-lembab gitu kan. Tapi lu sebenarnya takut gak sih saat itu jalan? Takut nih, udah deg-degan gue. Udahlah gue kantongin nih si center, takut konslet. Kantongin jalan gue. Sat. Udah gue lewatin tuh RT 1 tuh udah mulai silam tuh RT 1-nya. Turunan tuh tek. Pas gue turun itu di bawah itu ada aliran sungai di. Sungai-sungai kecil. Gue kebayang karena gue ada di posisi itu juga kan. Betul. Ada aliran sungai.
Nah dia pas gue ke aliran sungai itu gue main dulu, main air. Iya. Gue buka sendal gue ceplok loh si sungainya. Plak. Gue gesek ke batu, kaki gue lumpur. Ya kan gue bersihin sendal, masih begitu, masih lala gitu kan. Nah pas jalan, berapa 300 meter gue jalan naik nanjak itu, kan gue bilang tadi kan naik turun kan. Gue naik. Itu tuh mulai hawa-hawa gak enak tuh mulai berasa. Di sebelah kanan gue tuh bunyi dedaunan kayak Oke. Gimana sih lo kalau daun ada binatang atau apa something kayak pasti kedengeran lah ya. Gitu kan banget. Apaan nih? Tuh gue liat ke atas, kagak ada angin, perasaan sebelah kiri gue. Gitu kan. Anjing. Apaan nih kata gue. Gue takut dong, gue takut entah itu binatang atau apa, kan namanya hutan kan. Ngerti lah gue. Gue itu di perjalanan hanya diterangi sama sentir. Oke. Jadi bayangan kita tuh kelihatan gitu kan di sebelah kiri kan, sebelah kanan. Jalan ada abis tuh pas gue jalan terus ada kayak hembusan angin gitu. Anjir, merinding gue. Iya. Zeng. Oke. Gue diem. Abis tuh jalan dikit doang. Zeng, kanan kiri. Gitu kan. Masih positif mau hujan kali. Ya kan angin kenceng ya. Mau hujan kali. Ya angin gitu kan. kenceng Mau hujan kali. Oh yaudah. Udah jalan lagi. Jauh ya, sekiloan kan. Jalan lagi, 200 meter jalan lagi. Sentirnya goyang. Klek. Iya. Klek. Anjir. Anjir sentirnya goyang. Agak ada angin tapi. Sentir goyang. Abis itu di depannya juga tuh. Tapi diem aja Anjing apaan nih kata gue. Kok ngeri. Kok udah mulai bulu-kudu udah mulai merinding tuh. Udah kayaknya. Pasti pikiran udah negatif udah dong. Negatif. Itulah gitu kan. Jalan-jalan lagi. Jalan 200 meter lagi. Itu tiba-tiba tiba-tiba ada bayangan. Bayangannya pertama tuh gue kira bayangan gue liat bayangan gue, oh kayaknya bayangan gue deh. Ya kan. Jalan lagi bayangannya tuh lama-lama jadi gede hitam pekat. Itu jalan jalan terus segede, bener-bener gede banget. Anjir. Wadaw. Wah, itu lewat jalan set di depan gue persis bayangan gede hitam gitu pekat. Kalau bayangan kita kan ya udah lah ya. Ini gede banget hitam. Ngibrit ya gue. Ngibrit. Jalan, dari jalan sampai lari. Jalan kan nanjak ya. Gue zigzag jalan gue zigzag sampai ketemu rumah di depan. Di rumah warga di depan. Gue melipir. Gue angkut napas dulu dong. Ngos-ngosan gue kan. Udah ngos-ngosan abis itu dari belakang. Suaranya kayak mau nyamperin lagi. Lari lagi gue sampai ke RT2 gue ngos-ngosan. Ketemu lu. Gitu gue. Nah ini teman-teman sebenarnya gini. Buat informasi adalah kebetulan gue tuh satu divisi tadi kan sama Iksan di bagian mentor. Dan kebetulan juga gue yang ngepalain waktu itu. Gue tuh selalu bilang ke tim gue bahwa kalian tuh tolong jangan aneh-aneh ya di sini ya. Kalau ada apa-apa tolong informasiin ke gue gitu. Takutnya terjadi apa-apa gue nggak tahu nih gitu. Gue tuh udah wanti-wanti itu dari awal ya. Kenapa gue bilang dia ini bandel banget? Saat itu kita tuh setiap hari atau setiap sore setelah acara kita tuh selalu ada evaluasi. Dan pas banget di Iksan itu kan kejadiannya pas maghrib. Betul. Maghrib itu kan dimana semuanya lagi pada beres-beres kan untuk siap-siap sholat maghrib, siap-siap untuk makan sama rumahnya masing-masing. Betul. Gitu segala macam. Karena kita bawa bahan makanan untuk bisa dimasak sama warga di sana. Betul. Di rumahnya masing-masing ya by the way. Maghrib itu kan salah satu waktu yang pas untuk kita evaluasi dulu nih sebenarnya. Gitu untuk hari itu gitu. Nah makanya saat itu gue sebenarnya nyariin Iksan tuh kemana ya? Lu tuh kemana San gitu? Gue nanyain nih sama anak-anak. Gue nanyain sama siapa emang kita gitu. Juga ngebawa HT nih. Betul, karena HT itu cuman dibawa sama panitia acara kali ya? Enggak, sebenarnya semua divisi megang San, tapi megangnya cuma satu. Oh iya. Jadi kita tuh cuman bisa berkomunikasi sama panitia lain, bukan satu divisi. Satu divisi sebenarnya pakai handphone. Sayangnya
di sana tuh sinyal susah banget. Ya namanya Gitu. hutan. Namanya hutan dan segala macam. Sinyal tuh susah banget. Dan jujur gue cukup kaget waktu itu Iya. pas lu sampai lu ngos-ngosan Iya. gitu. Kan lu juga nggak langsung cerita kan Kos-kosan hari itu pucet. kan. Parah deh. Keadaannya tuh gue bener-bener kayak lu kayak abis kayak maling gitu. Maling Iya, maksudnya betul. kejar-kejar gitu loh. Maksudnya pucet banget. Pucet banget. Keringetan dan Parah. segala macam. Kenapa gue ngerti banget perasaan dia dan memang itu sengeri itu karena gue sebenarnya ada di posisi yang sama kayak Iksan. Cuman gue nggak mengalami San. Jadi gue posisi karena gue di situ jadi ketua mentor, di mana setiap meeting di atas jam 8 malam itu gue harus ke RT 1. Biasanya gue bawa orang. Nah saat itu memang lagi nggak ada gitu. Dan posisi ya udah gue berarti berangkat sendiri, pulang sendiri. Betul. Gitu. Kalau berangkat karena masih gue tuh berangkat kalau nggak salah sore di hari pertama kalau nggak salah. Di hari pertama gue berangkat sore dan segala macam ya udah fine aja lah gitu. Gue nggak mikirin apa-apa. Tapi pas pulang itu karena udah malam banget. Itu jam 7 atau jam 8 lah. Maksud gue di sana tuh hitungannya udah malam banget gitu. Gue sama ngelewatin track yang sama dan lu gitu. Pasti karena cuma ada satu track. Cuma ada satu track doang. Jujur kalau di pikiran negatif ada sama kayak lu, cuman gue nggak ya udahlah mau kayak gimana. Makanya gitu. gue pikir kayak apa ya maksudnya sampai detik ini makanya berpikir kalau gue tuh terlalu bandel apa gimana ya. Mungkin gue mikir-mikir pas gue pulang dari desa itu kayak apa gue gara-gara gue nyetelin pohon gitu kan. Iseng kan gue gitu kan. Sama gini San, gue tuh udah ada kejadian horor juga di Baksos itu. Jadi tapi gue nggak ngeliat wujudnya ya. Gitu. Jadi gue tuh lagi jalan sama tim gue dan segala macam. Itu pagi siang malam. Posisinya adalah kita tuh habis dangdutan. Oh iya, sempat dangdutan. Ya. Jadi kan kita tuh kalau Baksos biasanya di hari kedua malam itu kan ada hiburan dan segala macam ya. Dangdutan lah gitu, segala macam. Gitu. Nah, jadi pada saat dangdutan itu San pulang nih gue. Ketemu lagi nih sama ibu-ibu sama anaknya gitu. Nyapa dong, karena kan nggak mungkin nih nggak nyapa. Iya, gitu. betul. Namanya kampung orang, kita nyapa dong. Oh Bu, selamat malam. Tanya dong sama ibunya. Mau kemana Mas? Ibu mau pulang Bu. Ini ke rumah siapa? Ke rumah Pak itu gitu kita ngomongnya gitu. Gue lupa nah. Oh iya Mas, hati-hati ya Mas. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Mau kemana Bu? Itu Mas, mau ke rumah warga situ. Udah. Terus anaknya nggak ada angin nggak ada apa ngomong kayak gini San. Mama ayah pocong Mama, buset. Gue kayak sama tim gue kayak kiri kanan. Tar dulu nih. Ada apa nih? Ada apa? Oh dia ngomong kayak Dia ngomong gitu. Cuman gue nggak ngeliat wujudnya. Tapi kan maksud gue, lu di keadaan yang kiri kanan gelap gitu dan segala macem. Tiba-tiba anaknya ngomong kayak gitu, nggak ada angin nggak ada apa kayak. Gila sih. Tar dulu nih, Dek. Tar dulu mungkin itu ini kali. Lebih ke guling dijemur kali, guling dijemur kali ya. Ngeri banget gitu kan. Maksudnya biasanya kan kalau di kampung-kampung gitu memang peraturan apa ya, budayanya kan harus kita ikuti. Dan kita nggak kan. boleh tata kerama lah ya. Nggak boleh semena-mena kan di mana bumi dipijak situ langit dijunjung kan. Keren itu dia. Gua pas ngeliat kalau lo tahu semua film Desa Penari itu gue yakin sama nih. Emang di mana-mana emang kalau bukan daerah kita itu nggak boleh semena-mena gitu loh. Nggak boleh sembarangan lah ya. Mungkin makanya gue bilang apa gue karena nyenterin, apa gue karena main di kali gue ngesuk-ngesuk batu gitu kan. Wah nggak bener. Gue setelah kuliah kerja gue menghindari hal kayak gitu, malah gue kena di itu acara-acara horor gitu nih. Oke, berarti lu kerja di media. Pada saat itu gue di media. Setelah kuliah selesai gue kenanya di acara-acara horor gitu yang dimana. Nah sebenarnya ada cerita juga nih pas gue syuting kayak gitu. Ini gue singkat cerita ya. Jadi gue tuh kerja di sebuah media, di mana media itu gue yaudah kita bukan aja, di mana media itu banyak programnya, salah satu program horor. Pada saat itu gue mengunjungi pabrik tua. Pabrik tua, ya kan. Sebelum acara dimulai, sebelum on cam, kita tuh semuanya dibukain mata batinnya tuh di dibukain mata batinnya tuh. Buat apa? Dengerin dulu. Tujuannya apa? Biar ketika lu penelusuran membawa kamera, lu bisa nih tahu di sini nih kayaknya ada di sini nih Bang. Lu bisa ngarahin. Kayak gitu. Kayak di sini nih, kayak di sini nih. Gua kayaknya ngerasa nggak aneh di sini nih, kayak ada something gitu. Jadi itu dibuka-bukain semuanya. Khususnya nggak camper sih nggak ya, semua kreatif, produser gitu. Itu dibuka-bukain. Jadi ada satu paranormal yang ditugasin untuk buka, nutup, membersihin. Kalau kesurupan tuh dibersihin sama dia si paranormal itu. Yang gue lihat selama di film-film kan kayak main jalangkung segala macam ya kan. Ternyata namanya membuka mata batin sama segala macam itu nggak pakai kayak gitu nih. Cuma lu berdoa atas sesuai keyakinan lo. Tapi kalau di gua ya itu ada bakar dupa.
bakar dupa nih. Oke. Yang dimana dupa menyan tuh ternyata ada gitu loh. Oke. Singkat cerita lah, udahlah selesai. Gue ngiterin untuk mencari spot mana yang bagus untuk uji nyali. Iya. Ya dong. Iya. Kreatif sama campers pada saat itu. Kreatif buat nentuin, si campers buat naruh kamera, settingan kamera. Jalan di. Nah, semua acara horor pasti ada gimmick. Pasti. Ya, nggak mungkin enggak. Ya, semua horor ada gimmick, nggak mungkin enggak. Oke. Pada saat itu teman gue ini digimikin something lah, yang wujudnya seperti mereka. Oke. Gimmick something, makanya gue bilang acara horor itu pasti ada gimmick gitu loh. Okay. Teman gue ini digimikin jadi Mbak Kunti. Oke. Gue bawa nih bareng sama gue supaya nanti lu muncul di sini ya. Oke. Briefing si teman gue. Ya. Oh, jadi yang dilingkarin merah itu kadang-kadang bukan setan. Ya. Oh, oke. Permainan di gitu loh. Ini dunia media lah. Tapi nggak semua media gitu ya gitu loh. Ada beberapa media. Sambil gue bawa, gue ngobrol-ngobrol sama dia tuh sama campers bertiga. Udah kan ngobrol. Abis itu dia gue suruh tunggu sini. Lu diem sini ya, gue mau setting kamera. Ya kan, setting kamera. Jalan dikit doang di ngelewatin pembatas doang, dinding-dinding. Gue balik, lah semana tuh teman gue, ya kan? Gue balik lagi tuh ke tempat kamera, ada di situ dia lagi diri nih, lagi diri di situ. Gue samperin dong, namanya kebetulan, anggaplah si A, woi A, lu kan gue suruh duduk situ, kenapa lu ke situ gitu kan? Gitu kan? Nggak nyaut nih, nggak nyaut. Goblok gitu kan? Gue lempar pakai batu, pluk. Di orang kalau jalan, kalau dilempar batu, jalan, kabur atau kesakitan atau apa, pasti kan dia ada. Lu tau gak kalau orang jalan tuh kan ada tekstur ya, klak, ada gitu. Ada kan? suaranya ya. Pas gue lempar batu, dia sih minggir nih, tau gak minggirnya gimana? Kayak, loh, kok minggirnya kok aneh gitu loh, minggirnya kayak nggak pakai jalan. Balik lagi dong gue pikirkan di tempat apa namanya, di tempat dia muncul lagi kan. Pas gue pikirkan baru gue begini nih ke dinding. Teman gue di situ, lu ngapain kan gue sendirian sini gitu kan? Anjing, lu tadi di situ. Gue dari tadi di sini San, gue di sini, diri di sini. Lu ngapain kesana gue panggilin? Gue takut sendirian. Terus saya tadi siapa? Ya nggak tahu. Anjing. Gue ngeliat kuntilanak beneran di. Terus sekali. Ada lagi. Keduanya nih, ini lebih ekstrim. Lu ingat waktu kita gue main ke rumah Fajar? Ada Fajar nih, salah satu teman kita lah, salah satu teman kita. Jadi teman-teman gue tuh waktu itu syuting itu kan setiap Kamis ya. Syutingnya kan setiap Kamis. Abis itu udah pada saat syuting itu kebetulan hujan, udah crowded, akhirnya kita pulang. Di situ belum ditutup nih. Apanya nih belum ditutup? Mata batinnya. Jadi abis acara, jadi di malam-malam selanjutnya itu mata batin setelah dibuka, penelusuran segala macam, abis selesai acara nggak ditutup lagi karena hujan. Jadi udah bubar jalan gitu aja abis syuting, balik cepet balik tanpa ditutup apa-apa. Paranormalnya pulang, kita pulang semua gitu kan. Nah gue pulang abis main ke rumahnya Fajar, ada lu pada kan, gue nyamperin. Nah entah kenapa pada saat itu harus ada jalan gede, gue malah lewat jalan kecil. Kebetulan lewat sebuah kali Padang namanya. Lu tuh mungkin tahu Kali Padang ya. Kali Padang itu mungkin bentuknya dari dia sebuah kali gitu. Hanya bisa dilaluin sama motor 2 biji. Samping-sampingnya kali. Sininya kayak rawa-rawa rumput, pohon-pohon gede, bambu gede-gede banget. Ini posisinya kita memang mau nongkrong saat itu ya. Memang mau nongkrong. Emang kan kita janjiin gak mau nongkrong. Memang mau nongkrong kan, dan lu tuh datang terakhir ya. Terakhir. Oke. Abis itu gua lewat Kali Padang, iseng lah. Gitu kan. Jalan motor lu santai banget ya bro. Santai gitu kan. Itu belum sampai Kali Padang tuh, masih lewatin gang-gang kecilnya. Sampai turunan Kali Padang, sampai gue masuk ke Kali Padang. Terus gue sempet berhenti dulu aduh gelap banget lagi, bisa nggak ya gini gue lewat nih gitu kan. Gas dulu aja deh. Gue gasnya turunan nih, jadi Kali Padang tuh turunan sekali tuh. Ya kan, kali pas gue ngerem turun tiba-tiba di pojok sebelah kanan gue ngeliat Mbak Kunti itu kaki lagi begini Iya, gitu-gitu serem sih. Terus
Anjing merinding gue beneran lu. Bro, merinding. Gitu kan. Terus. Tuh. Iya. Balik dong Budi, abis-abisnya puter balik, ngos-ngosan. Iya. Sepanjang gue sampai ke tempat lu, gue udah gede, gue tuh masih ngucap tuh. Masih ngucap sampai ke tempat lu, naik ke atas. Di situ baru gue udah itu mungkin muka gue pas itu pucat banget nih. Itu mungkin pucat banget. Maksud gue kan gue pernah yang di Baksos tadi itu kan ngeliat lu kayak gimana. Waktu yang habis nongkrong itu San, gue ngeliat hal yang sama gitu. Cuman kan pertama kali gue ngeliat lu, gue nggak berasa apa-apa dong. Gue pikir oh ya udah gitu, karena lu jujur pada sampai itu lu kayak kelihatan keburu-buru gitu loh. Maksud gue gitu. Makanya gini teman-teman, jadi gue itu mungkin nggak tahu ya, mungkin apa karena mata batin ditutup apa gimana, jadi gue bisa ngelihat sejelas itu. Dan gini ya, lu kalau ngelihat something kayak gitu kan lo harus pastiin Di ini tuh apa? Baju digantung kah? Baju nyangsang? Apa layangan kan enggak? Ya kan, lo harus mastiin. Ya gue lihat begini, gue diem dulu sedetik 2 detik, kakinya begini Di. Begini-gini dong, kain buat putih kan gitu kan. Gitu kayak ya Allah. Ketawanya itu yang bikin kayak jadi bener-bener ketawa gitu. Cabut gue. Udah. Iya San, karena gimana ya, gue tuh ngelihat lu sebenarnya dari dulu kan kita ya kita maksud gue di kampus juga kita beberapa kali pernah rapat meeting tuh sampai pagi lah gitu. Kita pernah satu organisasi juga gitu, satu acara gitu segala macem. Lu emang orangnya agak bandel sih, bandel dalam artian yang tadi yang gue bilang lu udah gue kasih tahu ini tapi masih aja kayak gitu. Iya betul. Akhirnya kejadian kan gitu. Aduh, itu. Tapi itu ngeri sih semua sih, gila. Itu yang di Baksos ngeri banget. Makanya gue selalu sampai sekarang tuh yang gue sesali dengan kejadian itu cuma gara-gara itu gue parnoan gitu loh. Parnoan sama ya bukan tempat gelap, kayak kalau udah tempat gelap malam dini hari gitu gue suka gitu. Karena dulu punya memori itu terus gitu loh, kayak paham. Gitu kan. Kalau di rumah juga kadang di rumah mau kencing nih malam-malam. Lu udah pernah belum malam-malam diketok pintu? Itu loh. Itu gue pernah tuh ketok pintu, pas dibuka ya bapak gue pulang. Oh, tapi bapak lu yang bener kan nih? Soalnya tadi bapak lu gak bener tadi. Gitu. Gila. Tapi lu sebenarnya tuh secara basic orangnya penakut gak San? Maksudnya dulu ya? Enggak, kalau gue penakut sih gue enggak. Dari kecil gue emang beranian. Semenjak kecil kena pengalaman itu, jadi gue sekarang jadi bukan penakut, lebih ke parno. Gue parno nih. Berani sih ngelewatin kayak misalnya kalau gue mungkin ada di tempat posisi lagi, gue berani lewatin lagi, tapi parno. Gue kan akan kayak gitu-gitu aja. Karena kan gini, semakin lo takut, halusinasi lo semakin kenceng gitu. Makanya, nah kalau ini kan gue santai gitu loh, mau entah mau kayak lo kalau di Baksos mau kayak RT2, kalau di kejadian gue di Kalipadang gue mau ke tempat pada nongkrong, itu keadaan santai, nggak takut gitu loh. Makanya gue bilang ini itu beneran ya, karena nyata gue ngelihat ya, udah gue nyata ngelihat dan kondisi gue nggak takut gitu loh. Tapi lo ada pesan-pesan nggak kira-kira buat yang denger atau yang nonton nih gitu, biar nggak kayak lu lah gitu. Kalau gue pesan sih lebih ke basic pengalaman aja nih. Lu jangan pernah batu, itu pertama. Jangan pernah batu sama entah itu nasihat apapun itu, jangan batu. Kedua, lu jangan pernah lancang di tempat orang. Yang ketiga, banyak berdoa. Tepuk tangan dong buat Iksan dong, boleh. Oke, thank you San udah ngobrol-ngobrol sama gua dan segala macam gitu. Experience-nya gila banget sih gitu. Jadi buat teman-teman sama buat yang nonton sama siapapun kalian yang ngelihat video ini, thank you banget udah mau dengerin, udah mau nonton gitu. Anjir gue masih merinding sih sebenarnya San. Pokoknya jangan lupa aja buat like, comment sama subscribe dari video ini gitu. Jangan lupa didengerin terus gitu. Karena kita masih banyak banget episode-episode selanjutnya gitu. Jangan lupa stay tune di Posterba, podcast serba ada. Jadi apa yang kalian cari ada di sini. Thank you semuanya.